Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi selanjutnya ya di mata kuliah Biostatistik Deskriptif. Topiknya tentang distribusi probabilitas dan pengantar distribusi normal. Berikut merupakan outline dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar variabel acak, distribusi probabilitas, dan pengantar distribusi normal. Untuk outline ini diperhatikan baik-baik karena nanti akan kita review bersama pada saat sesi di Zoom meeting. Baik, sebelum kita masuk ke distribusi probabilitas, pertama kita review lagi ya, yang disebut dengan konsep probabilitas yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Nah, di mana probabilitas ini adalah dirumuskan dengan jumlah keluaran yang diinginkan dibagi jumlah keluaran yang mungkin. Misalnya, berapa probabilitas munculnya mata dadu 6 pada 1 kali pelemparan dadu. Peluangnya atau probabilitasnya 1/6 karena jumlah keluaran yang diinginkan 1, ada 1 mata dadu 6, kemudian jumlah keluaran yang mungkin ada 6 karena jumlah seluruh mata dadu ada 6. Nah, proses pelemparan dadu itu yang nanti dalam 1 kali pelemparan dadu ada beberapa peluang yang bisa muncul, itu yang disebut dengan variabel acak, dan kita tidak tahu pada saat 1 kali pelemparan dadu mata dadu apa yang akan muncul, makanya namanya acak ya, random. Nah, ini penjelasan lebih detail terkait dengan variabel acak dengan menggunakan perumpamaan lainnya yaitu koin. Nah, jika 2 koin misalnya kita punya 2 koin dilempar secara bersamaan dan kita tahu bahwa di koin itu kan ada sisi yang disebut dengan head, ada sisi yang disebut dengan tails atau disingkat T dan H, begitu ya. Nah, kemungkinan yang keluar pada saat 2 koin dilempar secara bersamaan itu ada 4 kemungkinan. Nah, jika X kapital kita umpamakan sebagai variabel kuantitatif yang diberi nilai 0 untuk keluarnya H dan 1 untuk keluarnya T, maka dari 4 kemungkinan keluarnya tadi bisa kita rinci lagi berdasarkan nilai yang diberikan di X tadi. Misalnya kalau dua-duanya keluar H, maka nilainya 0. Karena tadi H itu nilainya 0, T nilainya 1 ya. Kemudian HT nilainya 1 karena ada 1 T. TH nilainya 1, T dan T nilainya 2 karena ada 2 T yang muncul. Nah, dari 1 kali pelemparan 2 koin ini didapatkan nilai dari variabel X kapital. Nilainya ada 0, 1, dan 2. Nah, ketiga nilai tersebut didapatkan dalam percobaan atau eksperimen secara acak atau random. Karena peneliti tidak tahu variasi apakah yang akan keluar dalam 1 kali pelemparan koin. Nah, karena dia sifatnya acak atau random, maka X adalah disebut juga sebagai variabel acak. Ini pengertian variabel acak menurut referensi. Variabel acak artinya variabel yang menghasilkan nilai yang berbeda pada setiap peristiwa atau trial atau percobaan atau eksperimen, dan perubahan hasil di setiap peristiwa tidak dapat diperkirakan oleh peneliti. Nah, untuk penotasian atau penulisan, variabel acak itu dilambangkan dengan huruf kapital. Sedangkan nilai dari variabel acak itu dilambangkan dengan huruf X. Jadi, jika peluang kejadian X kapital bernilai kurang dari atau sama dengan X kecil, dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. P dalam kurung X kapital kurang dari sama dengan X kecil. Kalau dari case pelemparan 2 koin tadi ya, berarti X besarnya adalah kejadian munculnya head atau tail. Kemudian X kecilnya ada 0, 1, dan 2. Nah, variabel acak dibagi menjadi 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilainya berupa bilangan cacah. Ini sudah pernah kita bahas ya di pembahasan tentang data dan variabel. Contohnya, bilangan cacah misalnya, jumlah penderita penyakit jantung koroner yang berobat ke poli penyakit jantung, rumah sakit jantung, harapan kita adalah 54 orang. Jadi kalau berdasarkan penelitian ini, maka variabel PJK adalah variabel acak diskrit karena didapatkan dari proses hitung. Kemudian jumlah orang dengan HIV/AIDS yang telah mendapatkan obat antiretroviral di RS infeksi Sulianti Saroso adalah sekitar
adalah 123 orang. Nah, di sini berarti variabel ODA yang telah mendapatkan ARV adalah variabel acak diskrit. Kemudian yang kedua adalah variabel kontinu. Nah, contohnya kalau variabel kontinu misalnya di kantor pemadam kebakaran berlaku aturan bahwa petugas pemadam kebakaran harus memiliki berat badan antara 60 sampai 90 kg. Variabel berat badan di dalam penelitian ini adalah variabel kontinu karena nilainya berselang ya antara 60 sampai 90 kg. Jadi kalau misalnya kita review lagi, manakah yang termasuk variabel hitung? Variabel hitung adalah variabel diskrit. Karena menghitung itu tidak mungkin ada koma begitu ya. Ini kan jumlah pasien 54 orang, nggak mungkin jumlah pasien 54,5 kan nggak mungkin ya. Kemudian manakah yang termasuk variabel ukur? Variabel ukur berarti variabel kontinu karena variabel kontinu bisa desimal dan didapatkan dari hasil pengukuran. Contohnya kalau ini pengukuran berat badan berarti. Baik, kita masuk ke topik yang kedua yaitu distribusi probabilitas. Nah, ini contoh distribusi probabilitas, jadi sama seperti konsep probabilitas, namun kalau distribusi probabilitas ini kita tahu pendistribusian kejadian suatu peristiwa, kejadian munculnya suatu peristiwa. Dari seluruh munculnya peristiwa itu, kalau kita jumlahkan probabilitasnya jumlahnya pasti 1, karena gabungan dari beberapa peristiwa, kayak misalnya peluang sakit 0,5, peluang sehat 0,5. Jumlah antara peluang sakit dan peluang sehat itu 1. Ini yang kita pelajari kemarin di komplement ya. Komplement. Misalnya peluang sakit adalah P, kemudian peluang sehat adalah P komplement. Nah, jumlah antara P dengan P komplement itu 1. Sama dengan distribusi probabilitas ini, jumlah dari seluruh probabilitas itu 1. Kalau di sini contohnya adalah distribusi probabilitas bayi lahir sebagai anak ke-1 sampai anak ke-8 atau lebih dari sebuah variabel acak yang mewakili lahir hidup anak-anak di Amerika Serikat tahun 2000. Dari data berikut diketahui bahwa kalau untuk variabel acak lahirnya anak ke-1 itu P-nya sebesar 0,416. Kemudian variabel acak lahirnya anak kedua peluangnya 0,330 dan seterusnya ya sampai semakin ke bawah semakin kecil. Karena kenapa? Karena dalam populasi kemungkinan seseorang memiliki anak semakin banyak itu semakin kecil. Tapi kemungkinan sebuah keluarga memiliki anak 1 itu semakin besar. Nah, begitu ya. Jadi semakin besar jumlah anaknya, semakin kecil peluangnya. Nah, dengan menggunakan tabel di samping, kita dapat melihat bahwa probabilitas lahirnya bayi sebagai anak keempat itu 0,058 dari tabel ini. Kita juga bisa menghitung probabilitas lahirnya bayi sebagai anak pertama atau anak kedua. Nah, karena ada kata atau di sini, masih ingat ya kalau probabilitas dengan hukum kata atau itu adalah hukum penjumlahan. Kenapa tidak dan? Karena anak lahir, sekali anak itu lahir, nggak mungkin dia sekaligus anak pertama dan anak kedua kan. Pasti salah satunya aja karena dia mutually eksklusif. Jadi kalau atau dia pakai hukum penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Dari P ketika X sama dengan 1 atau anak ke-1 dan P ketika X sama dengan 2. Ini kelihatan jelas ya. X kan tadi kalau kapital berarti dia variabel acak. Berarti dalam hal ini variabel acak adalah munculnya dia sebagai anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Sementara P di sini adalah peluang. Artinya peluang yang dihitung di sini adalah peluang dari variabel acak. Munculnya sebagai anak keberapa. Tinggal dijumlahkan saja data yang ada di tabel, kemudian didapatkan hasil 0,746. Jadi mana yang disebut sebagai variabel acak? X kapital. Yang mana yang disebut probabilitas dari variabel acak? Itu P ketika X sama dengan X. Jadi kalau X ini kan berarti anak ke gitu ya. X kapital. Kalau X kecil itu berarti 1, 2, 3 dan seterusnya.
P ketika X sama dengan 1, P ketika X sama dengan 2. Begitu cara bacanya. Nah, lahirnya sebagai anak keberapa itu variabel acak diskrit atau kontinu berarti? Diskrit ya, karena kalau kita menghitung berapa jumlah anak ke 1, 1, 2, 3, kan nggak mungkin. Berapa jumlah anak ke 1, 1, 2, 3 setengah, kan nggak mungkin. Karena jumlah anak yang lahir sebagai anak ke 1 didapatkan dari hasil perhitungan, bukan pengukuran. Jadi dia diskrit. Baik, kita masuk ke distribusi probabilitas. Jenisnya ada apa aja sih? Jadi jenis dari distribusi probabilitas itu ada yang disebut dengan distribusi normal, atau nama lainnya adalah distribusi Gauss. Kemudian ada juga yang disebut dengan distribusi binomial atau Bernoulli, dan distribusi Poisson. Nah, untuk data yang sifatnya kontinu, jenis distribusi probabilitasnya cuma ada satu, yaitu distribusi normal. Kemudian untuk data diskrit, itu jenis distribusi probabilitasnya ada yang berupa binomial, ada yang berupa Poisson. Nah, kita hari ini akan fokus dulu membahas pengantar untuk distribusi normal. Baik, untuk distribusi normal, ini sejarahnya ya. Awalnya diuraikan oleh Abraham de Moivre, kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh Bapak Gauss, sehingga namanya distribusi Gauss ya. Gauss mengamati percobaan yang dilakukan berulang-ulang dan menemukan bahwa nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering terjadi. Jadi dia menemukan bahwa dari semua distribusi data nih, data kontinu yang kita punya, ternyata ada angka yang sering muncul. Nah, angka yang sering muncul itu dekat ke nilai rata-rata. Gauss juga menyatakan bahwa penyimpangan ke kiri dan ke kanan yang makin menjauh dari nilai rata-rata akan makin sedikit terjadi. Dan bila semua hasil tersebut disusun, maka akan membentuk sebuah distribusi yang simetris, sehingga membentuk kurva seperti lonceng. Nah, distribusi normal ini penting dalam statistik. Mengapa? Karena distribusi normal ini memiliki sifat yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai pedoman untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil sampel. Jadi kalau kita memiliki data kontinu, itu umumnya kita cek dulu distribusinya normal atau tidak. Kalau distribusinya normal, kemungkinan nanti kesimpulan uji yang kita lakukan itu bisa mewakili kesimpulan uji yang ada di populasi. Sementara kalau distribusinya tidak normal, kita tidak bisa melakukan uji statistik yang biasa. Jadi harus ada jalan lain gitu ya untuk bisa menyimpulkan hasil itu sebagai hasil populasi. Makanya distribusi normal ini dianggap yang paling ideal. Meskipun merupakan distribusi teoritis, tetapi sangat sesuai dengan distribusi empiris karena didapatkan dari hasil percobaan. Meskipun di awal Gauss tadi bilang, oh kalau dari data kontinu, dari dataset, sebuah dataset kontinu gitu ya, kita akan bisa menghitung nilai rata-rata, dan nilai rata-rata itu yang paling sering muncul. Tapi ternyata itu tidak hanya sekedar teori. Ketika kita mengambil data di lapangan, dengan syarat jumlah sampelnya banyak begitu ya, jadi bisa dibuat distribusinya. Nah, itu memiliki kecenderungan untuk mengarah ke distribusi normal sebetulnya. Nah, makanya di sini dibilang semua peristiwa secara alami akan membentuk distribusi ini. Asal tadi pengambilan sampelnya misalnya representatif, kemudian jumlah sampelnya juga mewakili jumlah populasi. Nah, ini yang disebut dengan kurva normal. Yang tadi dibilang berbentuk seperti lonceng, ini maksudnya. Nah, kurva yang berbentuk seperti lonceng ini disebut juga bell shape, atau berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta atau lonceng. Kemudian dia sifatnya simetris terhadap mean atau mu. Nah, mu itu ini. Memiliki satu puncak atau unimodal. Jadi kan kalau puncak di dalam kurva normal itu, artinya dia kan angka yang sering muncul. Makanya nilainya tinggi kan. Kan ini frekuensi. Nah, angka yang sering muncul itu kemarin kita sebut apa? Kalau di sebaran data pusat, sebutnya kan modus ya. Nah, kalau yang di tengah ini modus. Jadi kalau kalian review lagi ke materi yang ada di sebaran data sentral, itu kan ada mean, median, modus. Kalau data yang berdistribusi normal, itu dia memiliki mean, median, dan modus pada posisi yang sama. Di situ juga. Jadi modus di sini, mean di sini, median juga di sini.
Kemudian luas di bawah kurva memiliki probability 1 atau 100%. Jadi luas yang ada di bawah kurva ini jumlahnya adalah 100%. Nah, nanti kita akan lihat dalam beberapa case, data hasil statistik, hasil penelitian, itu ada beberapa data yang ingin kita lihat sepotong-sepotong aja. Nah, itu nanti kita lihat berapa besar probabilitasnya kalau cuma diambil sepotong-sepotong tadi. Oh ya, saya lupa. Kalau untuk rata-rata tadi mu ya namanya. Nah, ini yang disebut dengan tau. Tau itu adalah standar deviasi. Jadi standar deviasi itu masih ingat, dia menunjukkan sebaran data atau variasi. Dia ada ukuran variasi ya. Ukuran variasi itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan seberapa jauh data itu menyimpang dari nilai rata-rata. Makanya ada nilai maksimum di sini kan, ada nilai minimum. Nanti dapatlah nilai range gitu kan kalau kalian masih ingat. Nah, nilai tau atau standar deviasi itu miring ke kanan dan miring ke kiri. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kalau di distribusi normal, positif ke kanan dan positif ke kiri itu sama jumlahnya karena dia sifatnya tadi simetris. Nah, setiap pasang dari mu dan tau akan menghasilkan kurva distribusi normal sehingga kurva normal itu banyak jenisnya, tergantung pada besar jenisnya, besar kecilnya si tau. Tadi sudah dijelaskan mu itu adalah nilai rata-rata populasi. Kalau di sampel namanya X bar, ya. Kemudian tau adalah standar deviasi pada populasi. Kalau di sampel namanya SD. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke contoh soal, yang kita hitung adalah data sampel. Jadi yang akan muncul adalah simbol X bar dan SD seperti ini. Sudah bukan mu dan tau lagi. Karena mu dan tau ini data populasi. Sebenarnya kalau kita mengambil data di lapangan itu sangat kecil kemungkinan untuk mengambil seluruh data populasi karena sulit. Nah, untuk sifatnya jika tau besar maka kurva yang dihasilkan memiliki puncak yang lebih rendah. Karena kalau tau besar kan otomatis kurvanya jadi lebih landai ya. Semakin besar tau kan semakin gepeng kurvanya. Sebaliknya bila n kecil, maka kurva yang normal yang dihasilkan juga memiliki puncak yang tinggi. Maksudnya n kecil, ini bukan n, tapi ini tau ya. Salah copy simbol. Contohnya seperti ini. Kurva di atas ada kurva A yang ini, kemudian kurva B yang ini. Kurva di atas memiliki mu yang sama, nilai rata-ratanya sama-sama 30. Tetapi nilai taunya berbeda. Kurva A itu taunya 1, kurva B taunya 5. Jadi kalau dilihat semakin panjang, semakin besar tau, semakin landai kurvanya. Atau seperti ini, A dan B memiliki tau yang sama. Nih, tingkat kelandaiannya kan sama ya, tetapi mu-nya berbeda sehingga yang satu mu-nya 15 posisinya di sini, satu mu-nya 25 di sini. Atau ini, memiliki mu berbeda dan tau berbeda. A di sini mu-nya 5, taunya 1, jadi curam. Dan posisinya ada di sini. Nah, kalau yang B, ini mu-nya 10, berarti kan geser ke kanan ya. Nah, taunya 3. Nah, ada sifat dari kurva normal yang harus kita ingat. Untuk kurva normal, luas setiap belahan kurva itu adalah 50%. Jadi kan tadi simetris ya, dipotong oleh nilai min. Kalau kita bagi menjadi 2, yang sebelah kanan itu 50%, yang sebelah kiri itu 50%. Setiap penyimpangan terhadap rata-rata dapat dinyatakan dalam persentase terhadap luas kurva. Jadi penyimpangan dalam bentuk standar deviasi itu besarnya macam-macam. Kalau penyimpangannya ke kanan dan ke kiri sebesar 1 SD, maka luasnya menjadi 68%. Ini contohnya, yang ini ya. Ke kanan 1, ke bawah 1. Jadi kepotong di sini. Yang ini nggak dihitung. Nah, itu maka nilai P atau luas area di bawah kurva atau probabilitas itu menjadi 68%. Kemudian kalau penyimpangan ke kanan dan ke kiri sebesar 2 SD, ini kepotongnya, maka nilainya akan menjadi 95,5%. Nah, kalau kepotongnya ke kanan dan kiri sebesar 3 SD, nah kan semakin
lebar lagi ya ke kanan dan ke kirinya, otomatis ukurannya juga akan lebih besar, 99,7%. Nah, jika kita bayangkan kita memiliki kurva A. Kurva A itu mu-nya 50, N-nya 20. N itu tahu tadi ya. Nah, kemudian bayangkan lagi kita punya kurva B. Memiliki mu 200, berarti kan dia di sebelah kanan jauh gitu ya. Dan N-nya 10, tingginya berarti setengahnya. Lebarnya berarti setengahnya atau dia lebih lancip begitu. Puncak kurva lebih tinggi. Nah, jika kurva tersebut memiliki SD yang sama, maka kedua kurva tersebut memiliki persentase yang sama terhadap luas seluruh kurva. Jadi, apapun bentuk mu dan taunya, atau jumlah sampelnya, berapapun itu, kalau dia kepotongnya sama-sama di 1 SD, misalnya, maka jumlah luas area di bawah kurva juga akan sama, seperti apapun bentuk kurvanya. Itu yang harus diingat. Jadi kurva apapun, kalau bentuknya dia dipotong 1 plus minus 1, itu luasnya tetap 68%. Begitupun yang ini. Berapapun besar kurvanya, berapapun nilai mu, tau, dan juga jumlah sampelnya atau n-nya, maka ketika dia dipotong di plus minus 2 seperti ini, maka luas kurvanya akan sama-sama 95,5%. Jadi itu sifat dari kurva normal. Nah, karena dia memiliki sifat yang seperti itu, maka dimungkinkan untuk membentuk satu kurva yang standar. Kurva standar itu memiliki satu indikator yang sama atau satu nilai yang sama yang akhirnya menurunkan rumus Z. Nah, rumus Z ini nanti kalian bisa lihat di tabel distribusi normal yang akan saya berikan filenya terpisah, tapi contohnya seperti ini. Nah, ini sebagian aja ya. Intinya apa sih itu Z? Jadi Z itu menunjukkan luas kurva dari titik tengah atau rata-rata tadi ya, ke kanan kalau positif, dan ke kiri kalau negatif. Ini panjangnya tidak terhingga karena tergantung sama datanya. Nah, jadi Z itu menunjukkan luas wilayah yang diarsir. Dari Z nanti kita bisa menghitung probabilitas probabilitas wilayah yang diarsir. Jadi ingat ya, dari Z baru ke probabilitas. Nah, nilai Z itu cara bacanya misalnya Z-nya 0,51. 0,51 nilai Z-nya itu lihat sebelah kiri 0,5, kemudian yang atas 1. Jadi kalau 0,51 maka Z-nya adalah 0,1950. Nah, itu contoh. Kita akan lihat lebih banyak di contoh soal ya. Nah, ini cara menggunakan tabel distribusi normal. Itu nanti akan saya berikan di file yang berbeda bentuknya PDF. Misalnya nilai Z 1,96, maka pada kolom paling kiri kita cari angka 1,9, kemudian lihat bagian atasnya, cari angka 6, nah nanti akan ketemu angka yang 4 digit di belakang koma, itu adalah nilai Z. Kalau kita ubah Z ke persen, ya berarti tinggal dikali dengan 100% ya, misalnya 0,4750, jadi 47,5. Nah, Z itu memuat nilai setengah dari kurva. Jadi kalau kita menghitung Z, misalnya dapat nih tadi 0,4796. 4750 ya. 0,4750 itu cuma separuh ini. Cuma separuh dari kurva. Jadi kalau kita misalnya mau, misalnya ini Z positif ya. Kalau kita mau cari Z yang negatif, artinya kita juga harus menghitung yang sebelah sini. Dengan nilai 0,4750 yang sama tadi. Jadi ingat, Z itu hanya berlaku di satu sisi aja. Jadi nanti tergantung apa yang kita cari. Contohnya, diketahui distribusi tinggi badan dari 100 orang, berarti ini N ya. Saya coba ubah jadi pen. Ini N-nya 100. Nah, kemudian min-nya 155, ini apa berarti? X bar ya. Dengan standar deviasi 12, ini SD.
width SD ya, sorry kecoret. Nah, hitunglah probabilitas akan terambil satu orang dengan tinggi badan lebih dari 170, tinggi badan antara 145 sampai dengan 175, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing nomor dihitung sekali. Kita hitung dulu yang nomor 1. Untuk yang nomor 1, tadi kan rata-ratanya adalah diketahui 155 cm ya. Jadi kurvanya kita buat dulu nih gambarnya supaya kita tahu bayangan kalau yang ditanya kan tadi lebih dari 170. Kita harus tahu dulu posisinya dia di mana kurva. Di sebelah mananya kurva. Jadi kita gambar dulu kurva normal seperti ini. Kita potong di tengah di nilai rata-rata 155 ya. Kemudian yang ditanya adalah P ketika X lebih dari 170. Nah, kita plot 170 itu di sebelah mananya kurva. Karena dia lebih dari 155, berarti kan dia di sebelah kanan, di sini. Karena yang ditanya lebih dari 170, maka yang kita cari P-nya adalah wilayah yang kita arsir ini. Nah, ini yang kita cari. Nah, kemudian bagaimana cara mencari Z di wilayah ini? Dari sini, panjang Z yang bisa kita hitung adalah Z dari sini ke sini. Karena kan tadi menurut keterangan tabel, panjang Z itu menerangkan dari titik tengah ya ke kanan atau ke kiri, tergantung yang dicari. Nah, kebetulan yang kita cari di sebelah kanan, jadi Z-nya ada di sini posisinya. Gimana cara kita mencari Z? Mengurangi nilai yang tertinggi, dikurangi nilai terendah antara keduanya, dibagi dengan SD. Dapatlah hasil 1,25. Jadi Z-nya adalah 1,25. Sekarang kita tinggal lihat di tabel Z 1,25 itu nilainya berapa. Z 1,25 cari yang menurun 1,2. Kemudian cari ke kanan 5. Hasilnya nemu ya di sini 0,3944. Nah, berarti nilai Z adalah 0,3944. Nah, kita harus ingat bahwa 0,3944 itu nilai yang ini. Saya arsir warna berbeda ya. Ini 0,3944. Berarti kalau kita mau cari yang arsiran merah, gimana caranya? Mengurangi dengan jumlah setengah dari kurva. Kan kita mau cari yang merah nih. Nah, jumlah setengah kurva berapa tadi? Kalau satu kurva itu nilainya 1, berarti setengah kurva nilainya 0,5. Nah, bagaimana cara kita mencari luas daerah yang diarsir ketika diketahui luas daerah yang biru? Berarti mengurangi ya 0,5 dengan luas daerah yang biru. 0,5 dikurangi dengan 0,3944. 0,1056 atau 10,6%. Artinya, kalau kita balik lagi ke soal, probabilitas akan terambil satu orang dengan tinggi badan lebih dari 170 cm adalah 10,6%. Nah, kita lihat di soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah probabilitas terambil satu orang yang tinggi badannya antara 145 sampai 175 ya. Nah, pertama-tama ingat gambar dulu kurvanya. Setelah digambar kurvanya, diplot rata-ratanya. Setelah diplot rata-ratanya, dicari yang ingin kita ketahui P-nya. Tadi kan antara 145 sampai 175 ya. Nah, kemudian cari Z untuk masing-masing wilayah ini. Karena kan tadi Z kan sudah saya bilang ya bahwa Z itu hanya setengah kurva. Nah, ini kan ada dua wilayah nih. Satu di kanan, satu di kiri. Satu wilayah A, satu wilayah B. Kita harus cari Z dua-duanya. Pertama untuk mencari yang wilayah A. Berarti jumlah yang terpanjang atau terjauh dikurangi jumlah yang awal, titik awal. Ini terjauhnya 145, titik awalnya 155, dibagi dengan SD. Hasilnya 0,83 min. Kenapa min? Karena A ini posisinya di sebelah kiri min. Di sebelah kirinya 155 cm. Nah, kita lihat di tabel 0,83 ya. 0,83, 0,8,
dan 3. 0,2967. Tandai. Nah, kemudian cari satu lagi. Satu lagi itu yang sebelah kanan, yang B ya. Apa tadi rumusnya? Titik yang terjauh dikurangi titik awal dibagi SD. Hasilnya 1,67. Sekarang kita lihat di tabel. 1,67 berapa nilainya? 1,6 dan 7. Nilainya 0,4525 ya. 0,4525 ditandai. Kemudian karena ini adalah gabungan keduanya, maka harus kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya 0,7492 atau 74,9%. Atau interpretasinya, probabilitas akan terambil satu orang dengan tinggi badan antara 145 sampai dengan 175 cm adalah 74,9%. Kenapa tidak dikurangi 0,5 seperti yang soal sebelumnya? Karena yang ini sudah merupakan luas wilayah yang awal mulanya dari rata-rata. Jadi kan kalau Z itu kan miring ke kiri dan miring ke kanan. Kecuali kalau yang ditanya tinggi badan lebih dari 145, berarti harus dikurangi 0,5. Atau tinggi badan lebih dari 175, ini juga harus dikurangi 0,5. Nah, kerjakan nomor 3 dan 4 sebagai latihan, plus tambahan 1 soal. Selamat mengerjakan.